Produk investasi unit-link dari sejumlah perusahaan asuransi membuat masyarakat heboh. Otoritas Jasa Keuangan pun telah melarang bank menjual produk unit-link dari 3 perusahaan asuransi yang memiliki masalah dengan nasabahnya. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan, OJK juga telah mengambil direksi dari masing-masing perusahaan untuk mendesak penyelesaian tersebut. Penyelesaian ini diharapkan bisa dilakukan secara individual per nasabah. Namun dalam keterangannya, Anto tidak menyebutkan nama 3 asuransi tersebut. OJK juga mengklaim telah melakukan penyempurnaan regulasi mengenai unit link, termasuk akan menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar dan melarang bank menjual unit link dari perusahaan asuransi yang belum menyelesaikan sengketa. Tahun 2021 menjadi tahun cuan bagi industri perbankan, terutama bank-bank big caps yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Hal ini terlihat dari laba bersih yang mampu dibukukan sepanjang 2021. 4 perbankan berkapitalisasi pasar besar membukukan kenaikan laba bersih hingga 2 digit. Bahkan Bank Negara Indonesia atau BBNI mampu naik hingga 3 digit, tepatnya 232,2% secara tahunan. BBNI mampu mencetak laba bersih 10,89 triliun rupiah. Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Royke Tomilar menyatakan, pencapaian ini bahkan menjadi yang tertinggi yang pernah dihasilkan BNI, bahkan lebih tinggi dari pendapatan operasional sebelum pandemi. Sementara Bank Rakyat Indonesia mencatat laba bersih terbesar secara nilai. Peningkatan laba BBRI ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga yang tumbuh 9%. Dari 109,95 triliun rupiah pada 2020 menjadi 119,82 triliun rupiah sepanjang tahun 2021. Sementara itu, beban bunga mengalami penurunan 31% secara tahunan menjadi 24 triliun rupiah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading sepanjang tahun 2021. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi binary yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olimtrade, Quotex, serta platform lain sejenisnya. Tidak hanya itu, Bapepti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89, SmartX, AutoTrade Gold, Viral Blast, Raybotlook, DNA Pro, serta perusahaan lain yang sejenis. Pelaksana tugas Kepala Bapepti, Indrasari Wisnuwardana menyatakan aplikasi opsi binary yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia. Oleh sebab itu, apabila terjadi perselisihan antara nasabah dengan penyedia, Bapepti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi. Geliat dunia metaverse kian menunjukkan taringnya. Berdasarkan data Metametric Solution, tercatat penjualan real estate di metaverse telah menembus 501 juta dolar Amerika atau 7,16 triliun rupiah sepanjang 2021. Sementara pada sepanjang Januari 2022, penjualan real estate di metaverse juga tembus 85 juta dolar Amerika atau 1,21 triliun rupiah. Metametric Solution memproyeksi penjualan properti di metaverse dapat mencapai 1 miliar dolar Amerika atau 14,3 triliun sepanjang tahun ini. Sebuah laporan dari Brand Essence Market Research menunjukkan pasar real estate di metaverse diperkirakan tumbuh 31% pada 2022 hingga 2028. CEO Republic Realm atau investor real estate metaverse, Jenin Yorio menyatakan, ada risiko besar meski memiliki return yang juga besar. Saat ini Republic Realm telah membayar 4,3 juta dolar Amerika untuk tanah di platform real estate metaverse terbesar. Perusahaan tersebut sedang mengembangkan 100 pulau yang disebut dengan kepulauan fantasi. Tercatat 90 pulau dijual pada hari pertama senilai 15.000 dolar Amerika. Kini beberapa pulau terdaftar dijual kembali dengan harga lebih dari 100.000 dolar Amerika. Perusahaan induk Facebook, Meta, telah menyampaikan laporan keuangan mereka pada kuartal 4 2021. Namun kinerja keuangan tersebut di bawah ekspektasi investor karena mengalami penurunan laba bersih. Alhasil saham Meta didera aksi jual investor.
Meta pun langsung anjlok hingga 23% pada perdagangan Rabu waktu setempat. Pada kuartal 4 2021, perusahaan membukukan laba bersih hampir 10,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 147,29 triliun rupiah. Laba tersebut turun 8% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara umum, penurunan laba terjadi karena Meta berinvestasi besar-besaran ke dalam teknologi virtual reality atau augmented reality yang diyakini akan membantu membangun metaverse. Namun sayangnya, Meta membukukan kerugian lebih dari 10 miliar dolar Amerika untuk tahun ini di unit ER dan VR Reality Labs. Pada saat yang sama, Meta memerangi perubahan pada iOS Apple yang telah membebani bisnis periklanan intinya. Dikarenakan adanya perubahan iOS Apple, Meta melaporkan pertumbuhan yang melambat dalam bisnis periklanan intinya yang masih menyumbang sekitar 99,5% dari total pendapatan perusahaan.